Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Clarissa pimpin doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Aska, Hadir. Clarissa, Hadir. Dinda, Hadir. Eka, Hadir. Fahmi, Hadir. Fatur, Hadir. Galih, Hadir. Kalih, Hadir. Justina, Hadir. Yuliana, Hadir. Aprilia, Hadir. Fevi, Hadir. Kadek, Hadir. Kevin, Hadir. Neng Siti Aisyah, Hadir. Revan, Hadir. Satria, Hadir. Zidan, Hadir. hadir semua ya anak-anak. Ya, Bu. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Teks laporan hasil observasi, Bu. Betul sekali. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memaparkan kompetensi intinya terlebih dahulu. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari apa yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan desain dan tulisan. Lalu ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik genre, saintifik, dan CLIL dengan modal pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menentukan isi pokok laporan hasil observasi dan menentukan ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi, dan terampil mempresentasikan hasil ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat atau komunikatif selama proses pembelajaran. Kita mulai masuk ke materinya ya. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada teks bersifat objektif. Ada yang tahu gak
maksud dari teks bersifat objektif itu apa? Tidak, Bu. Jadi, teks bersifat objektif itu adalah penulis tidak diperbolehkan untuk memihak pada pihak tertentu. Terus, yang kedua ada teks berdasarkan fakta, yaitu penulis harus memberikan data yang sesuai dengan apa yang ada gitu. Jadi sesuai faktanya. Selanjutnya ada teks bersifat khusus atau spesifik. Penulis harus memberikan data secara jelas. Yang keempat ada teks disajikan secara lengkap, yaitu penulis harus memberikan semua hasil tinjauan secara jelas. Dan yang kelima ada teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu yang kedua ada menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat pada pembaca. Lalu selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum, dan yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, pernyataan umum ini biasanya berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Biasanya berisi nama Latin tumbuhan, hewan, kayak gitu. Terus ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Contohnya, kalau kita menggunakan tumbuhan sebagai subjeknya, deskripsi bagiannya itu meliputi ciri fisiknya, akarnya, lalu daunnya, lalu warna bunganya seperti apa gitu. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Yang pertama, menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu, seperti menggunakan adalah dan merupakan. Marisa ngantuk ya, nguap gitu. Enggak, Ibu. Emang udah siang sih. Ya udah, kita itu dulu. Kita ice breaking dulu. Semuanya diri dulu. Ayo diri. Nah, udah kan? Kalian tahu gak lagu Topi Saya Bundar? Tahu, Bu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Mana suaranya? Ayo dong, keluarin suaranya. Sekali lagi. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, kan kalian hafal. Di bagian kata topi, kalian ganti dengan kata Ngerti? Ngerti, Bu. Yuk, kita coba. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar, saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Pintar. Yuk duduk lagi. Udah semangat belum? Udah, Bu. Ya udah, ayo kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, tadi kaidah kebahasaan teks laporan observasi itu yang pertama, menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu, seperti menggunakan adalah dan merupakan. Yang kedua, menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau yang merinci.
Pada deskripsi bagian digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Nah, ternyata sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya sudah, seperti itu. Ini ada modul pembelajaran teks laporan hasil observasi. Di sini lengkap, ada pengertian, ciri-ciri tujuan, terus struktur, kaidah kebahasaan, serta contohnya. Kalian bisa memperbanyak modul ini sejumlah siswa di kelas ya. Ini Ibu kasih ke ketua kelasnya. Ini nanti diperbanyak ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu mau membagi kelompok. Kalian mau bikin kelompok sendiri atau dipilih? Atau mau dihitung? Dihitung aja, Bu. Ya udah, kalau kayak gitu dari Clarissa hitung. 1, 1, 2, 3, 4. Bu hitungnya. sampai 5 ya. 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. sudah selesai. Sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jadi yang dapat 1 bergabung sama yang mendapatkan 1 juga, dan seterusnya. Siap, Bu. Nah, kan sekarang sudah berkumpul. Ibu minta kalian memilih ketua kelompoknya. Terus nanti ketua kelompoknya mencatat nama anggota kelompoknya, lalu diserahkan kepada Ibu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Coba lihat. Ini udah semua ya? Sudah. Di sini Ibu punya 5 gambar. Nah, setiap ketua kelompok maju untuk mengambil gambar yang ada di sini. Ayo. Ada yang lain? Ayo, ini mana kelompoknya lagi? Satu lagi siapa tadi yang belum? Aku, Bu. Oke. Semuanya sudah kebagian kan ya? Sudah. Nah, dari gambar yang Ibu kasih tadi, kalian coba membuat teks laporan hasil observasi. Bisa dari internet. Kalian bawa HP kan? Bawa, Bu. Nah, kalau misalnya ada yang nggak bawa, kalian bisa pinjem buku di perpus. Jadi sekarang kerjakan dulu tugas Ibu kasih. Berkelompok ya. Kerja semuanya loh. Jangan mengandalkan salah satu saja. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Wah, ternyata
ya, sudah beristirahat ya. Ya sudah, tugas yang tadi jangan lupa dikerjakan. Lalu minggu depan kalian presentasikan di depan bersama kelompoknya masing-masing ya. Oh iya, terus tadi modul juga jangan lupa difotokopi ya. Tadi ada di ketua kelas. Siap, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.